Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Nike dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar 3.8 Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator 1. Menentukan struktur teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. 2. Menelaah struktur teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. 7. Pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu 1. Menentukan struktur teks laporan hasil observasi. 2. Menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 1. Pernyataan umum, definisi umum, atau gambaran umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Simpulan. Pernyataan umum, definisi umum, atau gambaran umum. Bagian pernyataan umum atau definisi umum berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum dapat berisi nama Latin objek, asal-usul, kelas, alasan pemberian nama, latar belakang, dan hal lain yang masih umum. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan kata adalah dan merupakan. Penggunaan kata adalah dan merupakan sebagai pembeda pada kalimat definisi. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang, mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan, berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Ciri bahasa deskripsi bagian menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan, memerinci. Deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan yaitu dan, selain itu, di samping itu, dari segi titik-titik, rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Simpulan. Simpulan berisi ringkasan umum
hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi berjudul pantai. Pada paragraf 1, merupakan definisi umum atau gambaran umum. Berisi definisi dan informasi umum tentang pantai. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter, garis isobat 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya, ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Paragraf 2 merupakan bagian deskripsi bagian, berisi jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi. Pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung. Karena peretakan yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar, terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Contohnya, pantai di selatan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sementara pantai bertebing, Flaise, adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini, sering dijumpai laut yang dangkal. Terjadinya Flaise karena penimbunan hasil perusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh abrasi atau erosi. Pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Misalnya pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut, misalnya Taman Bunaken di Manado. Paragraf 3 masih merupakan bagian deskripsi bagian yang berisi manfaat pantai. Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati secara bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem pantai yang terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara komponen abiotik pantai terdiri atas gelombang, arus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak yang terdapat di pantai dan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan. Pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam. Dan manfaat yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Paragraf 4 merupakan simpulan yang berisi ringkasan. Pantai terdiri atas beberapa jenis. Komponen biotik dan abiotik pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatianmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.